Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di zaman sekarang ini banyak orang beribadah, tahu ibadah, tapi tidak tahu Tuhan yang mereka sembah. Banyak orang tahu nama Allah, tapi tidak kenal pada Allah. Padahal mengenal Allah jauh lebih penting dan lebih utama daripada yang lain. Iblis tidak takut kepada ahli ibadah, tapi iblis sangat takut kepada orang yang sudah benar-benar mengenal Allah. Karena itu, ia selalu menghalang-halangi orang yang ingin mengenal Allah. Coba bayangkan kalau kita tidak belajar ilmu mengenal Allah. Kepada siapa ibadah itu kita persembahkan, termasuk salat kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud." Tidak sah ibadah kecuali kenal kepada yang diibadahi. Maka ada orang yang salat, tapi hatinya masih gelisah. Urusan rezeki ragu, urusan hidup ragu, urusan mati juga ragu. Hatinya tidak yakin kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak kenal kepada Tuhan yang dia sembah. Dia sibuk dengan teori agamanya, tapi mengabaikan ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Padahal dalam sebuah ungkapan sering kita dengar, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama harus mengenal Allah. Selama seseorang belum mengenal Allah, menurut pandangan tasawuf, orang tersebut belum dianggap beragama, walaupun ia seorang ahli sujud. Karena yang dia sembah itu masih nama Allah, yaitu Alif Lam Lam Ha. Dia tidak tahu siapa pemilik Alif Lam Lam Ha itu. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak ingin tahu atau tidak mau tahu. Hatinya tidak pernah diarahkan untuk mengenal Allah. Orang yang tidak bisa mengenal Allah, ia tak akan bisa melihat kenyataan Allah dalam beraneka ragam wujud makhluk, termasuk pada dirinya sendiri. Padahal di dalam perbedaan wujud fisik terliputi persamaan, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hidup makhluk atau bukan juga hidup kita. Percayalah, ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah, walaupun dia salat seumur hidup, sungguh tidak akan sampai kepada Allah. Ibarat kita mengenal seseorang, tapi yang kita kenal cuma namanya saja. Kalau kita kirim salam kepada orang tersebut, maka salam kita tak akan pernah sampai. Bagaimana bisa sampai? Kita saja tidak mengenal pribadinya. Kita juga tidak pernah bertemu dengannya. Kita hanya tahu namanya saja. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih halus lagi. Makanya ilmu mengenal Allah bukan hal sepele. Ini perkara yang paling utama sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan lebih utama daripada ilmu tentang salat. Rasulullah saja mengajar ilmu mengenal Allah selama 13 tahun di Makkah. Setelah beliau berada di Madinah, baru mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu kehidupan bermasyarakat. Begitu pentingnya ilmu mengenal Allah. Oleh karena itu, sudah tiba saatnya kita mencari guru rohani atau guru akhirat. Guru yang bisa membimbing hati kita untuk mengenal Allah atau untuk bisa bermakrifat kepada Allah. Bukan guru dunia atau guru yang hanya bisa menguasai teori agama saja. Guru model ini banyak, tapi tidak bisa membimbing hati kita untuk bermakrifat kepada Allah. Ingat, bila selama hidup di dunia hati kita masih buta atau tidak bisa mengenal Allah, kapan lagi kita bisa mengenal Allah? Kalau sampai sekarang kita belum bisa mengenal Allah, bagaimana saat roh kita nanti kembali kepada Allah? Bagaimana keadaan kita nanti di hari akhirat? Jawabannya ada di surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di hari akhirat pun dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.